Selamat pagi, good morning everyone. Kita teriakkan dulu yuk, yelnya kita yuk. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Terima kasih, yuk kita beri aplaus dulu buat kita semua. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan. Kali ini dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, kami akan memberikan satu sesi mengenai keberlanjutan dan independensi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Semoga sesi yang singkat ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Teman-teman sudah ready untuk ikut kecak? Yang di booth teman-teman, kita ikut kecak dulu ya. Angkat jempolnya dong kalau sudah oke. Mantap. Baik. Kita mulai ya teman-teman. Tangannya boleh ke atas semua. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, sekarang kita sambut narasumber kita, Bapak Gede Sudiarto. Tak kenal maka tak sayang, beliau ini sudah lebih dari 30 tahun berkiprah dalam dunia kebencanaan, menjadi salah satu tokoh yang ada di Indonesia yang sebentar lagi akan mengglobal mendunia, dan sudah duduk di singgasana sekarang. Pak Gede sudah, saya boleh duduk ya Pak? Pak Gede sudah 12 tahun memimpin Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Bali, dan tentunya tanpa banyak jeda waktu kita akan segera simak apa yang akan diberikan oleh Pak Gede. Pak Gede, kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ketika saya ditugaskan untuk ikut mengkoordinasikan kegiatan RRI, saya menjadi semangat. Sebelumnya ketika ada GPDRR saya diajak, saya tidak semangat. Ketika salah seorang pejabat dari BNPB mengajak saya untuk bersama-sama mengkoordinasikan kegiatan ini, maka saya semangat. Kenapa? Sebetulnya maknanya, hakikatnya justru inilah yang paling baik buat saya. Kenapa? Kok orang frontliner mengaku frontliner tetapi bekerjanya ngomongnya di tengah gedung yang tinggi, gedung yang besar dengan ruang AC. Yang sebenarnya baik adalah ini adalah rumah kita. Maka kalau saya tanyakan di mana kita, kemudian kita jawab di Rumah Resiliensi Indonesia. Ya. Di mana kita? Anda jawab Rumah Resiliensi Indonesia. Di mana kita? Ya, karena ini adalah rumah kita. Disinilah kita bicara, disinilah kita belajar. Bukan di gedung yang mewah yang kalau masuk pun susah gitu. Ngurus ID saya sampai berbulan-bulan di sana. Apa yang kita dapatkan di sana? Nah, disinilah kita bebas berteriak, bebas berkreasi, karena ini rumah kita dan ini milik kita.
Bisa slide-nya mulai? Slide? Oke. Saya menawarkan sebuah judulnya adalah sustainability atau keberlanjutan. Bisa dilanjutkan, hanya 3 slide kok, nggak usah lama-lama. Fenomena sekarang ini yang berkaitan dengan keberlanjutan adalah terutama adalah teman-teman yang memegang atau yang sedang melaksanakan proyek. Fenomenanya adalah selain konsep ini dilupakan. Ketika kita asik mendengarkan ceramah dari donor, maka sustainability ini menjadi lupa. Kemudian kedua, kalaupun diingat tidak terlalu penting, nggak penting itu sustainability. Tidak usah diingat, tidak usah dilaksanakan. Padahal sustainability ini justru komponen yang harus diingat dan kemudian dilaksanakan. Jangan sampai begitu proyek selesai sudah bubar semua. Kemudian tidak terpaket dalam sebuah proyek. Tidak dimasukkan dalam kegiatan proyek atau pendampingan teman-teman di daerah oleh donor kita. Jadi di luar itu, semua orientasinya adalah pada project oriented. Pokoknya proyeknya selesai, sudah selesai. Tidak pernah memikirkan bagaimana kelanjutan proyek yang sudah kita lakukan. Nah itu fenomena yang kita sekarang, mau tidak mau ini adalah pendapat saya. Kalau Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat silakan. Negara kita negara bebas berpendapat, mau membantah silakan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya slide 2 silakan dilanjutkan. Berkibar ketika periode proyek setelah periode proyek almarhum. Dampaknya karena tadi kita tidak terlalu ngeh dengan apa itu konsep sustainability. Sehingga ketika periode proyek ini luar biasa kelihatan. Wah Bali hebat, Jawa Timur hebat, Jogja hebat karena pada saat itu ada proyek. Sedang didampingi oleh proyek. Oleh donor internasional kita yang banyak duit. Kemudian yang kedua semangat ketika proyek, waktu proyek aja semangat. Setelah itu tidak pernah semangat karena tidak ada duitnya. Ini selalu terjadi di proyek-proyek kita. Kemudian money oriented, iya. Mau tidak mau Anda harus sadar bahwa ketika proyek berlangsung orientasi kita adalah money oriented. Selalu uang sakunya berapa, uang transportnya berapa, kemudian fee fasilitatornya berapa. Nah kemudian setelah tidak ada proyek, tidak ada pendampingan, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya duit. Bahkan Forum PRB saya dengar tidak jadi mengadakan rapat gara-gara tidak punya uang untuk beli makan, beli snack karena tidak punya uang, rapatnya pun gagal, batal dilaksanakan gara-gara tidak punya uang untuk tidak beli snack dan lain sebagainya. Ini sangat menyedihkan. Kemudian donor drive. Mau tidak mau, tidak suka dengan donor, ketika melaksanakan proyek ini kita disetir oleh donor. Tetapi kita tidak sadar. Ini yang tidak boleh terjadi teman-teman sekalian. Orang Indonesia dan kita yang ada di tempat ini, yang kita adalah mengaku diri kita adalah frontliner, maka tidak boleh kita didonor oleh di-drive oleh donor. Ini bahaya kalau ke depan terus begini. Apakah kita tidak mempunyai kemampuan? Kita semua di Indonesia memiliki kemampuan manajemen. Indonesia ini rumahnya bencana, jadi orang harusnya belajar kepada kita, bukan kita belajar dengan orang. Maka dari ini harus dihilangkan. Kalau sudah donor drive berarti ada kontaminasi kebijakan yang mereka miliki, teknis yang mereka miliki kepada kita. Ini sekali lagi saya pesan kepada teman-teman sekalian, jangan sampai terjadi. Kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan? Lanjut, slide 3. Halo. Strateginya apa? Utamakan kolaboratif. Ini kerja-kerja yang harus kita lakukan kolaboratif. Apakah dengan donor asing? Tidak perlu, tidak usah harus donor asing. Siapa saja yang memiliki potensi, kita ajak kerjasama. Bapak Ibu sekalian barangkali sudah mampir ke stand saya. Di stand saya yang saya ajak kerjasama selain dari investor, tetapi kita juga bekerja sama dengan pengusaha kecil. Pengusaha yang betul-betul atau kerajinan masyarakat, kelompok masyarakat yang memiliki kemauan untuk maju. Maka dari itu yang kita rekrut bukan hanya yang besar saja, tapi yang kecil. Kemudian jangan lupa, ownership harus kita pikirkan ke depan. Jangan sampai setelah proyek selesai bubar, kemudian tidak ada siapa akan mengelola selanjutnya. Ini sering sekali terjadi. Rasa ownership kita tanamkan dari awal proyek. Jangan ketika proyek jalan baru kita memikirkan masalah ownership. Kemudian saya banyak belajar dari teman-teman siap siaga yang selalu mendampingi Bali. Mengembangkan bisnis model. Boleh nggak Forum PRB atau kita mengelola manajemen bencana itu dengan bisnis model? Kenapa tidak? Bisnis itu adalah kegiatan yang halal, tidak diharamkan. Asal selisih atau hasil dari bisnis itu digunakan untuk Forum PRB, digunakan untuk kegiatan-kegiatan bencana. Ini yang beberapa kawan-kawan mengatakan bahwa mengembangkan bisnis model masih haram, tidak.
Saya kebetulan ngajak teman konsultan keuangan yang untuk apa istilahnya apa? Konsultan risk finance. Risiko untuk finance saya punya ngajak namanya Agus Heli. Nanti teman-teman silakan berdiskusi dengan beliau. Nah, bagaimana mengelola uang pada saat emergensi, bagaimana mengelola finance ketika kita emergensi. Nah, ada beliau di sini saja. Beliau adalah salah satu juga anggota Forum PRB di kelompok kemitraan dunia usaha ya. Kemudian jangan malu-malu kalau mengatakan diri kita Forum PRB, kita ada kelompok kita miskin, jangan malu-malu. Forum PRB sangat miskin, apalagi Forum PRB Bali tidak punya apa-apa. Kami sangat miskin, tetapi kami mampu menyelenggarakan kegiatan yang bernilai 300 juta. Dengan tidak bermodal apa-apa. Dengan cara apa? Model kepemimpinan yang diterapkan teman-teman Forum PRB adalah model kepemimpinan yang sedikit berbau premanisme. Apa itu premanisme? Kadang-kadang yang namanya Pak Sutarja, beliau ketua Forum PRB, Pak IABI, agak bentak-bentak sedikit minta uang, boleh. Agak paksa-paksa sedikit minta uang, boleh untuk kegiatan. Tapi untuk kegiatan yang benar. Apalagi saya lihat orang muka saya aja, mungkin dia sudah takut. Kalau saya membentak, ada keluar uangnya. Boleh, tapi jangan keras-keras gitu. Boleh, tapi jangan keras-keras. Jangan alergi dengan bantuan asing kalau terpaksa banget. Nah, kalau terpaksa sekali, jangan terus-terusan juga begini. Lebih baik kita berubah mental kita ke depan, jangan terus begini tetapi kita harus begini. Nah, Forum PRB harus mampu seperti itu. Sekali lagi, Forum PRB harus mampu seperti itu. Jangan terus mengandalkan Indonesia seperti ini, enggak boleh. Kita harus bisa memberikan seperti ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang saya mencoba untuk sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Pasikian Yuwana Bali sebagai perkumpulan pemuda adat Bali melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Tri Hita Karana sebagai dasar pengurangan risiko bencana. Karena pada akhirnya kamilah yang akan mewarisi Bali, maka kami berkewajiban untuk turut aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Pada waktunya nanti, kami bisa mewariskan Bali ke generasi berikutnya, yaitu Bali yang tangguh bencana dan tetap penuh dengan beragam puspa keindahan manusia dan alamnya. Salam Bali Tangguh! Tangguh, tangguh, tangguh! Bali luar biasa! Our distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to recap a little bit. We know that all the organization can be last long if we have a great team, we have a great heart, we have a great future. That's why collaboration is number one, sustainability is number two, and working together can make the future better and we can live in this planet happily and safely. So, let's act together and Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali will continue the action for the better future, for the future of the generation of Indonesia. Thank you very much. Teman-teman, nanti kita akan kecak lagi, tapi sebelumnya kita teriakkan dulu, salam tangguh! Tangguh, tangguh, tangguh! Aplaus untuk kita semua. Pak Gede, terima kasih banyak, luar biasa. Silakan diiringi kecak lagi. Om Santi, 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 Om. Pak Gede di dalam. Semoga semua kebaikan datang dari penjuru dan kebahagiaan menjadi cita-cita mulia kita di Bali dan dunia. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat kembali berjuang dan semoga bahagia selalu. Terima kasih.